Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami akan sedikit mencoba menjelaskan terkait analisa pada sebuah sistem dengan ketidakpastian ya. Saya Renaldo Panji Wicaksono, kebetulan teman saya Anissa Nurpasya saat ini berhalangan hadir. Kami dari kelompok 4 akan mencoba sharing terkait pembahasan kami mengenai dua studi kasus dan juga menambahkan sedikit pandangan kami dan khususnya saya yang saat ini sedang berada di Factory juga. Baik, terkait dengan penugasan, saya tidak akan membahas lebih banyak detailnya, jadi saya akan langsung masuk ke pertanyaan pertama. Kamu adalah seseorang yang mengurus tentang proses penyatuan di sebuah perusahaan tech fast, high tech manufacturer gitu ya. Prosesnya single stage operation dan saat ini terjadi bottleneck gitu ya. Karena tekanan di pasar, sales team juga mengejar terkait dengan kebutuhan dari keluaran yang secara theoretically itu mendekati nilai maksimalnya. Sehingga memaksa manajemen untuk melakukan sebuah cycle yang tidak stabil gitu ya. Mungkin menambah overtime di sini maksudnya. Nah, tugas kita adalah untuk mengkuantifikasi trade-off-nya. Oke, di sini diberikan beberapa metrik, available work time, standard process time, detractor atau mungkin breakdown loss gitu ya di sini. Ada cycle time juga. Kemudian kita diberikan 3 part gitu. Yang pertama, menghitung baseline-nya. Yang kedua, jika terjadi skenario overtime. Dan yang ketiga, strategic recommendation yang kita berikan dari data. Saya tidak akan banyak membahas terkait persoalan. Saya akan menunjukkan langsung bagaimana cara menyelesaikannya di dalam sebuah tools yang banyak digunakan, itu Excel. Kira-kira jawabannya seperti ini, tapi saya akan coba tunjukkan langsung saja penggunaan Excel-nya. Di persoalan pertama, terkait dengan manage sebuah perusahaan high-tech manufaktur tadi ya, kita ada kemungkinan untuk overtime. Tadi part A, B, dan C. Yang pertama kita akan melihat dulu di part A kita akan mencoba menghitung efektivitas kapasitinya, kapasiti efektifnya. Di sini juga saya sertakan rumus untuk kolom D. Jadi kira-kira dengan total available waktu 480 menit sehari, tapi ada daily loss-nya 48 menit sehari, kita kira-kira efektif waktu bersihnya itu 432 menit. Dan jika standar processingnya itu 1 unit per menit, maka kira-kira dalam 1 hari menghasilkan 432. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa utilisasi, tapi utilisasi juga sudah diberikan sih ya 90%. Apabila utilisasinya 90%, bagaimana dengan nilai aktualnya ya tinggal 90% dikali 432 gitu ya. Kira-kira jadinya 388 unit per hari. Jadi utilisasi itu seperti kemampuan si mesin dalam memproduksi unit gitu ya. Dari 432, 90%-nya menghasilkan unit yang bisa digunakan atau finish good gitu. Nah, berapa berarti work in progress-nya? Karena waktu kita ada 10 hari dan seharinya kita bisa memproduksi 388,8 ya meskipun ini aktual nggak koma ya. Secara hitungan, theoretically itu akan menghasilkan 3.888 unit gitu. Nah, apakah ini sudah memenuhi permintaan pasar? Nah, kita belum tahu nih. Tapi kita akan coba lanjutkan dulu ke parameter yang berikutnya di part B. Itu adalah skema terkait overtime. Bagaimana jika ada overtime 2 jam sehari? Yaitu setara dengan menambahkan 120 menit sehari gitu ya. Dan kira-kira dari total waktu kita tadi 432, berarti kita sekarang punya waktu 552. Dan kalau 1 unit per menit, artinya dalam sehari kita bisa menghasilkan 552. Ini formula juga akan saya berikan kok nanti teman-teman, jadi tenang saja. Nah, bagaimana nih jika kita asumsikan target kita seharinya itu adalah 460 unit gitu ya. Kira-kira berapa sih utilisasi minimum yang dibutuhkan? Nah, kalau kita hanya membutuhkan 460 unit, maka dengan output kita 552 tadi ditambah overtime, kira-kira kita akan harus menggunakan mesinnya sebesar 83% gitu. Nah, bagaimana jika kita ingin memproyeksikan cycle time-nya gitu dengan target 460 unit per hari, kemudian dengan utilisasi kita asumsikan 90% dan prosesnya itu ada 5 kali processing dalam 1 unit, secara umum gitu ya, secara teori, secara perhitungan matematis, maka cycle time pada saat waktu seimbang atau waktu stabil itu kira-kira
0,091 hari gitu ya. Yang mungkin kita akan bisa konversi ke menit ya, tapi kan permintaannya juga dalam hari gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk apa sih kita tahu ini? Nantinya akan kita gunakan untuk perbandingan, untuk strategic recommendation. Jadi kita akan masuk ke part C, di mana kita ingin menghitung true cost-nya dengan asumsi tadi ya, utilisasinya 83% ya, yang ini ya. Dan juga targetnya 450 unit per hari, kapasitas kita kalau overtime itu 552, kalau nggak overtime itu 432 gitu ya. Katakanlah gitu ya, save utilisasinya 80% gitu. Berarti kita bisa menghasilkan berapa sih kalau gitu ya? Kalau hanya 80%, berarti kita hanya bisa menghasilkan 442. Ada kekurangan 18 unit seharinya, itu baru sehari. Kita nggak tahu nih permintaan dalam sebulan berapa gitu ya. Tapi ini sudut pandang yang akan saya coba berikan ya dari sisi pekerja pabrik gitu ya, manufaktur atau factory gitu ya. 80% utilisasi dan 83% utilisasi itu memiliki kompleksitas yang jauh berbeda gitu. Mungkin terlihat gapnya kecil, tapi dia tidak hubungannya tuh tidak linear. Dia hubungannya eksponensial. Semakin tinggi utilisasinya, semakin kompleks prosesnya gitu. Nah, apakah kita akan benar-benar mengorbankan kompleksitas itu gitu ya? Atau kita justru mengorbankan 18 unit per hari? Menurut saya, kalau seperti itu sih akan terjadi volatility lah di area manufakturnya gitu. Overtime jadi akan menjadi kebiasaan gitu ya, tidak tidak struktural gitu ya. Jadi setiap hari bisa overtime gitu. Bahkan dianggap overtime itu normal gitu. Ya mungkin akan costly tapi bisa memenuhi permintaan. Nah, itu menurut pendapat saya makanya dengan save utilization 80% ini yang sebenarnya juga sudah cukup tinggi gitu ya. Menurut saya akan lebih baik dilakukan untuk mereduce complexity di area manufaktur gitu. Nah, itu pandangan kami soal question number one. Nah, question number two ada apa gitu ya? Question number two, sebuah bisnis skenario gitu ya. Saya ada di hub farmasi yang didesain dengan automatic QC gitu per batch-nya. Kedatangannya kira-kira 45 batch per jam. Servisnya 50 batch per jam. Oh, ini udah lebih banyak servisnya, berarti harusnya stabil gitu ya. Average service time ya 0,02 bener gitu. 1/50 nih kalau teman-teman belum tahu. Yang pertama, kita ingin melakukan perbandingan performa analisis jika terjadi perbedaan kedatangan gitu ya, perbedaan service gitu. Kemudian bagaimana investasi strategik dan service target yang kita harapkan atau yang kita bisa berikan. Dan juga terkait dengan keputusan. Nah, ini saya akan langsung ke pembahasan gitu ya. Di pembahasan sendiri, saya akan coba membahas dari sisi, kembali lagi dari sisi manufaktur yang seperti saat ini saya kerjakan. Utilisasi tadi ya 45/50 itu sudah pasti 90%, theoretically 90% gitu ya. Nah, menurut tadi disampaikan teori siapa itu nama orangnya tadi? Teori dari Polacek Kincine. Nah, saya nggak bisa bacanya, tapi kurang lebih teorinya seperti ini. Rata-rata waktu tunggunya di dalam antrian, di dalam sistem gitu, dalam antrian, sorry. Pertama, kalau dia berdistribusinya deterministik, artinya sudah pasti gitu ya, tidak ada variability gitu ya, kedatangannya atau servisnya udah pasti. Nah, kira-kira waktu tunggu dalam satu antrian untuk satu unit 324 detik gitu. Rumusnya seperti ini ya. Rumusnya kita ambil dari formula tadi lah gitu. Tapi kalau dia secara apa namanya eksponensial gitu ya, mm1 gitu. Nah, ini justru 648 detik. Nah, ini kalau MG, nah ini MG1 nih. MG1, sorry salah. Nah, ini seharusnya malah menjadi 1600 detik waktu tunggunya semakin lama gitu. G itu Erlang ya, Erlang, keluarga Erlang. Sorry, G itu gamma. Gamma eksponensial gitu ya. Kemudian bagaimana perbandingannya dari yang skenario A tadi kalau deterministik dan skenario C dia kalau tidak deterministik gitu. Ternyata rasio waktu tunggunya 5 kali lebih lama gitu dengan rasio V faktornya juga 5 kali lipat gitu. Nah, maksudnya apa gitu? Sebetulnya ini terlihat linear, tapi kalau kita ambil pada area V vektornya gitu ya, row per satu min row gitu, ini sebenarnya nggak linear gitu. Kebetulan aja hasilnya sama-sama 5 kali lipat gitu. Secara secara general dia 5 kali lebih lama delaynya jika dibandingkan dengan
konsisten proses gitu. Meskipun secara service rate-nya dia sama gitu, tapi kan kedatangannya berbeda. Strategic investmentnya seperti apa? Nah, kita tadi sama-sama tahu ya, tiga skenario ini tidak bisa lebih kecil dari 90 detik untuk prosesnya. Jadi kita diberikan dua pilihan nih. Bagaimana cara mengimprove yang pertama dengan melakukan penambahan services gitu, ya, server. Tapi kira-kira kita butuh berapa gitu? Karena kalau dengan 90 detik gitu ya, kira-kira kita butuh 135 batch per hour. Sementara service kita hanya 50 batch per hour gitu. Dan juga kalau kita mau improve variability di kedatangannya gitu ya, itu minus gitu nilainya. Ya minus itu artinya nggak mungkin gitu. Ya CP kuadrat gitu. Kuadrat kan nggak mungkin minus gitu ya secara teori. Nah ini agak agak sulit juga. Jadi secara cost meskipun dengan meningkatkan capacity 5 juta gitu ya per satu batchnya itu masih mungkin dilakukan. Tapi capex untuk mereduce variability itu hampir ya pasti tidak bisa dilakukan lah kalau menurut teori matematisnya gitu. Ya meskipun secara hitung-hitungan masih masuk gitu ya. Tapi apa yang akan saya sarankan? Memang secara cost lebih kecil yang capex ya, reduce variability. Kalau kita mau nambah batch, nambahnya 400 juta, tapi itu nggak mungkin dilakukan gitu loh. Jadi ya lebih baiklah kita kalau memang mau ngejar ke sana gitu ya. Kalau trade off yang lain tidak dipertimbangkan ya udah kita harus spend mau nggak mau 425 supaya bisa bisa kita kejar nih waktu tunggunya setidaknya 90 detik aja gitu. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya ketika tapi tadi ini berbeda ya, ini versi skenario yang berbeda. Kalau utilisasinya 98% gitu ya, bagaimana perbedaan antara skenario B dan skenario C? Waktu tunggunya di sini 58 menit, yang satunya 147 menit. Hampir ya mungkin 3 kali, 4 kali lah, hampir 3 kali. Nah, ketika rasio row-nya mendekati satu gitu ya, di dalam hal ini ya berarti 49 batch per hour gitu ya. Sebetulnya tuh nggak terlalu berpengaruh gitu. Akhirnya apa ya? Variabilitiesnya itu jadi lebih lebih ini lebih sensitif gitu. Dia memang secara umum mungkin nggak akan berpengaruh terhadap service atau terhadap apa gitu, terhadap arrival rate gitu. Tapi kompleksitasnya jadi lebih sensitif gitu, jadi lebih kompleks saja gitu. Ketika row-nya semakin dekat dengan satu gitu. Sehingga akan jadi bottleneck. Nah, bottlenecknya ini apa gitu ya? Karena kita sangat bergantung dengan apa namanya kapasitas yang sensitif tadi gitu ya. Nah, ketika nilai utilisasi row-nya kita dekatkan sedekat mungkin dengan satu gitu. Ini saya tulis di bawah nih. Skenario B dan skenario C gitu akan memiliki permasalahan jangka panjang gitu. Sehingga mau nggak mau kita di jangka panjang untuk mengurangi kompleksitas ini gitu harus dengan ya salah satu dari dua cara tadi, entah invest di penambahan apa namanya kapasitas per jamnya atau kita invest untuk mengurangi variability gitu. Ya in overall saya sih tetap prefer sebagai orang pabrik yang nambah server gitu karena itu masih mungkin dilakukan gitu. Kalau yang satunya udah nggak mungkin. Atau kita mau mengatur waktu kedatangan ya bisa juga gitu. Depends, tergantung. Tapi kan di skenario ini tidak dibahas itu kan. Kira-kira begitu teman-teman. Saya berharap teman-teman mengerti. Kalau kalaupun masih ada pertanyaan nantinya ya, saya akan drop email saya di deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa langsung tanya. Nah memang ya gimana ya saya juga di pabrik gitu ya, jadi pasti ada noise-noise yang terdengar. Itu aja teman-teman dari saya untuk saat ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.